luas sekitar 800 hektar dan secara geografis berada di kawasan yang berada di bawah lereng Gunung Kawi. Sehingga menjadikan Dalisodo memiliki kondisi alam yang sejuk, subur, serta panorama alam yang indah dan asri. Letak geografis tersebut sangat mendukung aktivitas pertanian dan perkebunan yang menjadi ciri khas desa ini. Secara administratif, Desa Dalisodo terbagi ke dalam 8 dusun, 12 RW, dan 42 RT. Pembagian wilayah ini mencerminkan tertatanya struktur pemerintahan desa serta kehidupan sosial masyarakat yang terorganisir dengan baik. Masyarakat Desa Dalisodo dikenal memiliki hubungan sosial yang erat, menjunjung tinggi nilai kebersamaan, serta semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Dalisodo adalah berkebun dan bertani, memanfaatkan kesuburan tanah serta kondisi alam yang mendukung. Aktivitas perkebunan ini tidak hanya menjadi sumber penghidupan utama masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas dan budaya desa yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kehidupan masyarakat yang selaras dengan alam menjadikan Desa Dalisodo sebagai desa yang kaya akan potensi sumber daya alam dan nilai-nilai kearifan lokal. Baik, terkait dengan sejarah Desa Dalisodo. Desa Dalisodo awalnya yaitu ada 2 dusun. Awalnya ini ada 2 dusun, yaitu Dusun Bedali sama Dusun Kendalisodo. Dusun Bedali itu terletak di dekat air terjun Coban Kelutan, ya. Ada di sana. Kemudian Dusun Kendalisodo ada di sekitaran balai desa. Ini ada 2 dusun. Pada saat itu Dusun Bedali sama Dusun Kendalisodo ini di dalam ranah kewenangan kearisan Desa Jedong, tadi desa sebelah. Nah, jadi kemudian pada tahun 1939 2 dusun yang namanya Dusun Bedali sama Dusun Kendalisodo ini sepakat untuk membuat pemerintahan sendiri, yaitu akhirnya pada 1939 setelah musyawarah 2 dusun itu ditetapkanlah membuat pemerintahan desa namanya Desa Dalisodo. Jadi seperti itu. Kemudian pada tahun 1987 desa ini di eranya Bapak Sudarnyo digantilah nama Desa Dalisodo, itu diganti dengan Desa Dalisodo sampai sekarang. Warga Dalisodo termasuk warga desa yang ada di pinggiran kota. Jadi ini berbatasan dengan gunung, ya, dengan Gunung Kawi sebelah utara. Dan tadi saya sampaikan bahwa kehidupan warga kami mengandungkan kehidupan dari petani, dan warga kami masih tetap menjunjung tinggi kearifan lokal, sifat kegotong royongan yang masih terjaga sampai saat ini. Jadi terkait kehidupan sosial masyarakat saya kira landai-landai saja dan sangat membuat saya sangat senang karena penduduknya juga ramah tamah, saling bertoleransi untuk menjaga umat beragama antara satu agama yang lain dan yang lainnya, dan menjaga kehidupan antar suku dan ras. Kita semua ya, kita menjadi desa yang lebih maju. Saat ini kita menjadi desa mandiri dalam bidang literasi. Tapi kedepannya kita ingin jadi desa yang swasembada. Sudah tidak tergantung kepada pemerintah, tapi kalau bisa kita menggali PAD atau mendapatkan akses sebesar mungkin biar kedepannya anak-anak kita, cucu-cucu kita itu merasakan kemajuan dan terpenuhi apa yang diharapkan. Aman, sukses dan daya saing seperti itu. Banyak potensi dan harapan di Desa Dalisodo, tergantung generasi selanjutnya mau memperjuangkan desa atau tidak. Dan kami berharap generasi itu harus terus berjuang. Walaupun desa kami pelosok, jangan sampai kalah dengan desa-desa yang di kota. Itu harapan kami, karena kami punya keunggulan dan keistimewaan melalui alam. Ya, mudah-mudahan siapapun yang melihat, mengikuti video ini bisa memberi masukan yang baik-baik kepada desa ini. Langsung aja ke pemerintah desa, misalkan ada yang kurang pas, bisa langsung memberi masukan, kritikan ke desa dengan baik, dengan santun, sehingga kita Pemda sini bisa memperbaiki di mana sih kekurangan kita, di mana sih kelebihan kita. Ketika kita ada kelebihan, kita nggak sombong, itu akan kita tingkatkan. Ketika ada kekurangan, ada yang mengkritik, kita nggak marah, tapi kita bisa memperbaiki dengan baik. Semuanya bisa kerjasama dengan baik, masyarakatnya bisa
guyub, gotong royong untuk menambahi desa ini menjadi desa yang aman, maju, mandiri, dan sejahtera. Seperti itu harapan kita. Jadi nggak usah sungkan-sungkan lah. Desa ini sangat terbuka, Pak Kades semua sangat terbuka. Ketika ada masalah bisa menghubungi Pak Kades, langsung ke desa, kita siap memberikan keterangan atau penjelasan.